Sejauh ini sudah seberapa jauh, seberapa baik kita mencapai tujuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seluruh keluarga besar Yayasan Berkah Sejahtera Seluruh Bangsaku yang saya hormati. Alhamdulillah, sudah hampir sampai kita di penghujung Ramadan. Pada saat-saat menjelang kita sampai di penghujung Ramadan ini, ada baiknya kita melakukan muhasabah, melihat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita dapatkan dengan pelatihan Ramadan ini. Seperti halnya kalau kita mengikuti program pendidikan, pada akhir program itu akan ada penilaian, akan ada evaluasi sejauh mana pencapaian kita dalam program tersebut. Apakah kita sudah mencapai tujuan yang kita gariskan dari awal atau bagaimana? Nah, dalam pelatihan Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini, sebenarnya kita juga sedang mengikuti program pendidikan yang disediakan oleh Allah untuk kita semua, untuk suatu tujuan, sebagaimana yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sangat familiar bagi kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga sudah diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuan yang ingin didapatkan dari puasa itu adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku semuanya, kita sudah mengikuti pelatihan Ramadan. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Sejauh ini sudah seberapa jauh, seberapa baik kita mencapai tujuan itu. Ada baiknya sekarang kita coba melihat satu persatu perkembangan yang kita dapatkan dari pelatihan Ramadan ini. Sebagai yang dinyatakan oleh Allah bahwa tujuan puasa itu adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi pada hakikatnya kita harus menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang mempunyai ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang bertakwa, ketakwaan itu kita bawa di dalam segenap aspek kehidupan kita. Mari kita coba lihat satu persatu. Sebagai orang yang bertakwa, kita seharusnya menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Orang tua yang dapat mengayomi anak-anak kita. Orang tua yang dapat memberikan tempat yang teduh untuk berlindung bagi anak-anak kita. Orang tua yang dapat menjadi teman akrab bagi anak-anak kita. Orang tua tempat anak-anak kita memberikan kepercayaan rahasianya kepada kita. Dia bisa curhat kepada kita. Kita sebagai orang tua harus mampu pula membebaskan anak kita dari api neraka. Tugas kita yang utama adalah itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu, jangan sampai terperosok menjadi penghuni neraka. Para orang tua, murid SD IT Insan Teladan, TK IT Insan Teladan,
Mari kita coba lihat diri kita, sejauh mana kita sudah sampai dalam derajat ketakwaan kita dalam memelihara anak-anak kita. Sudahkah kita bisa memberikan kepada anak kita rasa aman sebagai anak-anak kita? Sudah kita mampu memberikan kepada anak-anak kita pendidikan yang akan membebaskan dia dari kebodohan? Sudahkah kita mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang akan menyelamatkannya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti? Sudahkah kita mampu menjadikan anak-anak kita, memberikan kepada anak-anak kita rencana dan program yang akan mungkin memberikan dia menjadi orang yang sukses dalam kehidupan di dunia dan juga di dalam kehidupan di akhirat? Yang pertama, sebagai orang tua. Yang kedua, dalam kapasitas kita sendiri sebagai anak, kita tentu mempunyai orang tua. Orang yang bertakwa adalah orang yang berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Dalam keadaan bagaimanapun juga orang tua Anda pada saat ini, Anda mempunyai kewajiban. Sebagai orang yang bertakwa, sudahkah kewajiban itu Anda laksanakan dengan sebaik-baiknya? Pada saat beliau masih bisa mandiri seperti kita, sama-sama mandiri dengan kita, sudahkah Anda senantiasa bersilaturahim dengan beliau, melihat beliau, memperhatikan beliau, dan kalau perlu memperhatikan pula kebutuhan beliau-beliau itu? Pada saat dia sudah tidak mampu dan memerlukan bantuan Anda secara finansial, apakah Anda memberikan bantuan kepada orang tua itu? Pada saat mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, apakah Anda sudah mampu merawat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, seperti halnya mereka melayani Anda, melayani kita pada saat kita masih kecil dahulu? Puasa seharusnya menjadikan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, dalam kapasitas kita sebagai suami atau sebagai istri, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik ke pasangannya. Suami harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada istrinya. Istri harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya. Mereka berdua harus saling mengasihi. Mereka berdua harus kompak dan bersatu. Dan mereka semua harus terlihat harmonis di dalam pandangan anak-anaknya terutama. Dan itu harus terbawa di dalam kehidupan mereka sepanjang hidup mereka. Itu orang yang bertakwa. Nah, mari kita lihat diri kita, apakah kita sudah mampu menjadi orang yang bertakwa sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Sebagai seorang suami, apakah Anda sudah mampu memberikan tempat berteduh yang baik untuk istri Anda? Memberikan pelayanan yang terbaik kepada istri Anda untuk semua kebutuhannya lahir dan batin? Memberikan kepadanya rasa aman, menolongnya dari semua kesibukannya, menjadikan dia orang yang berbahagia? Sudahkah itu Anda lakukan? Dan sebagai istri, apakah juga Anda sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami Anda? Apakah Anda sudah memenuhi kebutuhannya baik lahir maupun batin sebagai tugas Anda sebagai istri? Apakah Anda sudah memberikan kepadanya tempat yang nyaman di rumah, sehingga rumah itu dia bisa anggap sebagai surganya? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Adakah suami Anda sudah bisa merasakan bahwa rumah itu adalah tempat kembalinya yang menyenangkan? Itu adalah surganya yang ada di muka bumi. Dan yang terakhir, walaupun ini bukan menyangkut semuanya, adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada lingkungannya. Nah, coba kita lihat diri kita dalam kapasitas kita sebagai anggota masyarakat. Apakah kita sudah menjadi tetangga yang baik bagi tetangga kita? Apakah kita sudah bisa memberikan bantuan pada saat tetangga kita memerlukan bantuan? Apakah kita sudah mampu untuk berterima kasih pada saat kita mendapat bantuan? Apakah kita sudah mampu menjaga hubungan harmonis dengan tetangga-tetangga kita? Apakah kita sudah mampu untuk menjaga kehormatan tetangga kita sebagaimana yang diajarkan oleh Islam? Nah, kemudian sebagai anggota masyarakat, jamaah masjid,
Apakah kita sudah menjadi jamaah masjid yang aktif? Apakah kita sudah menjadi jamaah masjid yang dikenal oleh semua jamaah, yang mampu memberikan kontribusi bagi pergerakan dan aktivitas di dalam masjid kita? Seharusnya sebagai orang yang bertakwa, kita sudah harus bisa menjadi orang yang seperti itu. Warga Desa Teladan yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita juga sudah menjadi orang yang bertakwa. Coba camkan tugas-tugas yang harus kita lakukan sebagai orang yang bertakwa itu. Kita bawa menjadi bahagian dari karakter kita, dari sifat dan kepribadian kita. Dan itu akan kita bawa sepanjang hidup kita, selama hayat masih di kandung badan. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang yang diselamatkan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Warga Yayasan Sejahtera Seluruh Bangsaku yang saya hormati, dalam kesempatan ini, pada akhir Ramadan ini, menyambut Hari Raya Idul Fitri yang datang menjemput kita, pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi, atas nama Yayasan Sejahtera Seluruh Bangsaku, mengucapkan kepada Anda semua, selamat Idul Fitri. Semoga Hari Raya yang penuh berkah ini memberikan kedamaian kepada kita dan memberikan kedamaian pula untuk jalannya akan kita tempuh nanti. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Semoga kita menjadi insan-insan yang dapat menjadi diteladani dalam kehidupan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.